Dia ziyadatul fit ta'ati wa tarku lil munkar wa qurbu bi rabbil baraya wa takhullu bi akhlaqi khatabi nubuwah. Hakikat itu adalah ziyadatul fit ta'at, bertambah taatnya kepada Allah, wa tarku lil munkar, dan meninggalkan hal-hal yang munkar, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal qurbu bi rabbil baraya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa takhullu bi akhlaqi khatamin nubuwah, dan berakhlak sesuai akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa liman labisa walaysa dan tidak disebut hari Idul Fitri liman untuk orang labisannya yang bajunya baru. Tidak apa-apa kalau yang beli baju baru, tidak apa-apa. Karena ada sunnah di dalam ini, yakni walau sunnah yang memakai baju yang bagus. Tapi bagus bukan artinya baru. Karena ada yang Yumanu alhamdulillah dan dipakai tak punya pun kita masih ada yang penting bajunya baru dan sunnahnya itu dipakai untuk ibadah, bukan dipakai untuk lihat. Mau kita pakai baju jubah seperti ustaz, seperti kiai, seperti bapak ibu jubah, pakai ribau atau apa begitu. Coba lihat di dalam kitab Hidayah, pakai baju apapun, kalau niatnya riya, maka itu akan jelas. Karena kalau kita masuk ke dalam fikih, riya itu termasuk kotoran hati yang harus dibersihkan. Karena hadas itu ada dua di dalam kitab Taqriratus Sahidah karena Ibnu Ismi. Itu kotoran itu ada dua, hadas itu ada dua, ada yang bangsa hisyah, yang pertama yang kedua bangsa ma'nawiyah. Hisyah itu yang dohir, seperti kita bersih-bersih dari hadas seperti wudu, mandi wajib. Yang kedua ma'nawiyah, membersihkan diri dari hal-hal yang ma'nawi, yang batin, yang tidak terlihat, seperti amrul qalbi, seperti penyakit hati, riya, iri, dengki, hasud, ngomong kalimat itu asal memperbaiki. Itu maka asal jujur ada sebagai tersebutkan imam bahwa dan ibu-ibu mah haram kebat insya ibu semua kebat jangan seperti ngomong kebat oke harus saya insya sampai mana astagfirullah ngomong kebat dia saya kalau ada yang itu kalau ada ibu yang dari itu kayak di sini kayak nanti pulang aja tapi sama saja saya bilang juga judulnya Pak ngomong kebat ibu-ibu asalnya mulai setiap lima labisal jadi tidaklah disebut itu untuk orang yang bajunya baru wa inna mar'i liman ta'atul aziz. Sesungguhnya itu adalah untuk orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman tajawala bagus mamaku wa inna mar'i liman bufirat sahut. Bukanlah disebut itu untuk orang yang membagus-baguskan kendaraannya dan membagus-baguskan bajunya. Wa inna mar'i liman bufirat sahut dulu. Sesungguhnya itu adalah untuk orang-orang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dorek dari orang rumah, mau nggak diampuni dosanya gimana? Sebulan kita puas, ibu berapa bulan? Pasti ada headnya ya. Di sini udah ada yang head. Lupa ini kulit. Gak apa-apa, alhamdulillah bisa 1 bulan penuh. Dan di dalam kitab Al-Timbul Qaul bisa dibawa hadis. Karena Syekh Nawawi Al-Albani membawa hadis dengan Syekh Jalal bin As-Suyuti. Di situ ada hadis Nabi, kata Nabi Muhammad, "Al-Shahr ini ibadah, wa sukuhu tasbihun, wa du'a'uhu mustajabun, wa amaluhu doa." Al-Shahr ini ibadah, orang yang puasa itu ibadah di situ. Ketularannya diisut saya terbuka-buka. Tapi Pak, kalau dalam fikih itu kalau kita tidurnya udah sahur, misalkan ngantuk gak kuat, udah sahur kita tidur, bangun pas ada maghrib itu para puasanya gak pas. Karena itu disebabkan seperti orang yang bilang atau orang yang meninggal. Karena waktu puasa itu miru ilfajri ila ulisansi, dari pertama munculnya fajar atau subuh sampai maghrib, sampai ada maghrib. Kan kalau itu tadi tidurnya sebelum subuh sampai setelah maghrib, kecuali siang-siang bangun meskipun 5 detik atau 10 detik kita sadar itu masih disebut puasa. Dan boleh tadi mulai sholat enggak mondok oleh sholat, karena kan tutur sholat istilahnya tutur sholat itu ada 2. Yang pertama lupa dan ketiduran. Lupa oke lah itu saya bisa kalau ketiduran dan kalau kelupaan maka saya harus wajib di pondok sholat di waktu subuh, duhur, asar, sholat isya dulu, maghrib, 13 rakaat. Enggak penting sih itu bu, taraweh 20 rakaat, ditambah 17 rakaat ditambah itu 33. Jangan 33, 20 rakaat saja taraweh kita masuk ke 25. Betul. Awal bulan puasa, wajib sampai keluar. Betul. Akhir puasa, udah keluar. Ada ini. Oh, kita masuk lagi di imam betul. Nah ini kan betul. Kalau di sana di Amerika itu biasanya pemuda itu sekalian imam di masjid di bagian sana imam. Ada pasti tinggal di imam lagi banyak Allah. Banyak baru lagi 10 kali. Tapi biasanya kan 10 hari suka ganti imam. Pas ganti imam, ibu-ibu lihat jadwal imam. Iya ya, imam luar biasa. Bismillah sampai kalau melintis 5 menit taraweh beres, tapi pas beres ini jika gotong kalau sakit. Datang ke rumah sakit, ditanya sama kenapa ke rumah sakit, sakitnya apa? Dijawab begitu. Coba dikatakan ini kamu tinggal luput sholat cek itu, maka dokter ini kakek saya mabok sholat. Nama yang aja mabok sholat. Dan cantik warotil Quran gila. Membaca Quran itu ada beberapa cara. Ada yang
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mau disambungin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi kamu mah gancang, cepat. Apa tuh? Tajwidnya gak kena, terus makhorijul hurufnya gak kena. Kan jadi kayak betul. Yang enak mas, cepat, makhorijnya dapat, tajwidnya juga dapat. Tapi kan biasanya kalau kita sholat di masjid masing-masing, di rumah masing-masing, karena supaya itu, karena imam kita tadi, karena imam laki akhir, anak mudanya orang, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak itu kalau sholat di masjid atau betul. Jadi kalau di sini kan kalau praktek itu udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua nasib besar. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kalau ada yang berangkat umroh dilakukan ke Bunda Rahmat. Insya Allah nanti berangkatnya bareng-bareng bersama saya. Mudah aja Pak, ya saya gratis. Ibu, ayo berangkat. Asal gratis. Itu Pak, di rumah waras, itu ngomongnya kemana-mana, itu benar, itu judul ini, itu udah sembuh kan, ngomongkan waras, ya Allah, kan biasanya ada di masjid masuk. Kalau di masjid kita itu terkenal sebagai enak, dari pertama ada juga terjun yang suku-suku aki-aki, umur 80 tahun. Aki-aki yang disunatkan ya. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Tapi kayaknya kalau ada, ini aki-aki, ini kakek-kakek pengen menjalankan sunnahnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, Ikhtarna Ibrahim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Rabbul Thamani Nusana. Nabi Ibrahim ketika dihitam umurnya menginjak 80 tahun, bisi garu kene akhirnya yang sudah 80 tahun bilangin jangan guys sama dengan Nabi Ibrahim, tapi belum sampai situ. Ada kalimat akhir bil qadum pakai hamma pasti antara 80 tahun enggak ada lagi orang kira ya Allah kembali ke lab ibu-ibu asal tapi sebelum saya pengen minta doa dulu kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sekalian. Saya pengen minta doanya
disebut. Tapi kalau sebutkan jangan kayak tadi nama kita kayak gitu. Ini juga sebagian dari cara sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam kitab Mukhtar Hadis. Jadi Nabi Muhammad kalau minum itu masuk disebut disebut itulah kita kata Nabi kita apa masuk balat seluruh abad berilah abad Rasulullah dan minum tidak dia panas masih panas dalam lupa apalagi sekal jangan banyak walat seluruh abad berilah abad Rasulullah sesungguhnya kalau kita minum dia tapi kalau tidak balat daripada ini situasi dan kondisi. Kalau harus sampai kamu minum ini saja. Bahaya. Takutnya jadi faidal abadu Rasulullah pada sesungguhnya minum itu akan mewaris kepada sudah kulit kebul atau jadi malas. Ada dua cara. Yang pertama, Bismillah, Bismillah, minum, baru alhamdulillah. Ketika Bismillah, minum, tarik nafas, baru alhamdulillah. Satu kali, Bismillah, minum, tarik nafas, alhamdulillah. Bismillah, minum, tarik nafas, alhamdulillah. Itu cara yang pertama. Yang kedua, Bismillah, minum, Bismillah lagi. Minum akhirnya pakai alhamdulillah. Itu ada dua cara minum Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Yang pertama tadi minum dulu baru alhamdulillah, minum lagi alhamdulillah, minum lagi. Itu yang pertama. Yang kedua minum Bismillah minum, Bismillah minum, Bismillah minum, alhamdulillah. Insya. Ibu bapak saudara, kita jangan kaget dengan iman dengan hati kita yang sudah bahwa ada di sahabat Nabi saja. Ini bukan sahabat Nabi itu kan bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, pernah bersiul dengan Nabi, pernah duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imannya itu yazidu wa yanqus, berkurang dan bertambah. Itu masih sahabat Nabi. Kita mah sahabat bukan, tapi itu kan mungkin umat juga bagi aku. Mungkin, tapi mudah-mudahan kita semua dikaku oleh Nabi Muhammad sebagai imannya. Ya Allah, ya Rabbal. Pakat sahabat Nabi saja imannya bisa yazidu wa yanqus, berkurang dan bertambah. Apalagi kita pernah sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, kenapa kalau kita tidak berkumpul denganmu, kita tidak duduk denganmu, kita telah berubah, itu iman terasa lemah. Tapi kalau kita sedang berkumpul denganmu ya Rasulullah, imanku semakin tinggi. Itu hal yang biasa. Makanya bagaimana caranya agar iman kita tetap full, tetap tinggi, tetap seimbang, maka hadirlah majlis-majlis ilmu irsyad. Kalau kita dekat dengan orang yang berilmu, dekat orang-orang yang soleh, insya Allah iman kita bertambah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu dan kakak ibu, kita cari yang kayak kita mau lama sebentar juga lagi karena ada hadis Nabi di dalam kitab Bahjatul Wasiat ini bisa dibahasani. Karena Syekh Nawawi Al-Albani pada hadis Nabi kata Nabi Muhammad, man ta'allama babal minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdal min an yusalli alfa raka'atin tatawwu'an. Barang siapa yang mencari satu bab saja, sebentar saja, sedikit saja, ilmunya mau ibu amalkan dari amal itu, nah kalau diamalkan
alhamdulillah saya pakai ciluk. Pertama, istilah ibu mulai sebesar ini. Waktu SD saya dulu kalau lagi belajar bisa karena kita pegangan tangan dulu, angkat tangannya untuk angkat cokornya, angkat tangannya video adalah pergerakan. Nah, saya melihat pergerakan tapi bukan tangan. Bahaya mungkin bergerak dan ibu-ibu di masyarakat karena asal punya kerja ya pergerakan kalau halo jawabnya, kalau hai jawabnya, kalau hai jawabnya, kalau halo hai jawabnya, makanya dengan sebabnya sih kalau halo hai jawabnya, hai halo, kalau hai halo jawabnya, kalau hai hai jawabnya, kalau halo halo jawabnya, halo, itu ada halo, hai, halo, hai, halo, hai, halo, hai, halo, hai. Terus kembali pada sampai mana? Astagfirullah. Ini kayaknya benar apa kaji diikuti ini harus usul khotimah kalimatnya. Kalau kalimat akhirnya baru, yang balik itu apa sih? Kalau baru, ya salah ada. Orang pikir kita ya kalimat akhir bukan. Jadi kalau baru terus nanti sampai mana tadi punya? Lupa saya. Iya. Man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi. Barang siapa yang mencari ilmu satu bab saja, sebentar saja, sedikit saja, mau ilmunya diamalkan atau tidak diamalkan, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhan. Jangankan sholat 1000 rakaat, tarawih oke itu betul. Luar biasa kan pemahaman saya itu. Meskipun sedikit balik kita ingat dulu kalau mudah pak dapat pak seperti sholat sunat 1000. Ada lagi di dalam kitab banyak doa saya masih sama. Man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu aqallahu lahu khairan min umri dunya sab'ata alfi sana siyama nahaliha wa qiyama layaliha maqbulan ghairu mardudi. Barang siapa yang mencari ilmu dan ilmunya dimanfaatkan di dunia dan di akhirat, di dunia untuk akhirat, yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu aqallahu lahu, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut min umri dunia, dengan hitungan dunia sab'ata alfi sana 7.000 tahun, siyama nahariha wa qiyama layaliha, yang siangnya selama 7.000 tahun terus kita mendapatkan puasa, pahala puasa selama 7.000 tahun, wa qiyama layaliha, dan malamnya kita mendapatkan puasa tahajud selama 7.000 tahun. Bulan yang pasti akan diterima oleh Allah, tidak akan ditolak, pasti diterima. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sebab kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima. Dia tidak kita subat karena saya terus langkah anda atau mati. Akhirnya kalau dia pakai sunnah, kalau fakul balik ilmi yang malu amaluhu mandatulatu balu sing sahaja
ibadah teh jeung elmuna. Kurang kompak. Bu itu peregangan daripada tegang-tegang deui. Tegang-tegang deui di situ. Oh, dulu aya sing saha jalma ibadah teh jeung elmuna maka ibadahna moal diterima. Yes, mawah cuma banyak moal diterima ku Gusti Allah. Suruh Fatimah ya kan aja balik lagi kau di rumah jering. Yang artinya kita beribadah tanpa pakai ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima. Tumbadau lebih lagi. Kita mas sekarang sudah mencari ilmu, meskipun saya tidak punya ilmu. Saya anak kemarin pun baru 16. Tahu sobat? 16 tahun. Percaya? Gak percaya? Kenapa? Tapi kan di sini udah lama dan semuanya diinginkan suka menggunakan ustaz-ustaz yang luar biasa. Karena ibu saya sudah pernah kesini kan? Ibu saya kan tinggal di Jum'at. Pernah di situ ceramah Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Ilman Fauzi, Ustaz banyak kan? Nah, itu orang-orang yang ilmunya sangat luas, luar biasa. Ambil ilmunya benar-benar berkah bagi ibu-ibu semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Saya kalau punya ilmu iman ngobrol, berarti ngobrol kayak amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal. Itu berarti ngobrol manfaat dan amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan sebetulnya pun saya ceramah pakai Indonesia ini ya. Cuma ketika kalau saya Indonesia juga Sundanya juga. Saya juga pernah isi di TV One itu full Indonesia. Itu benar tidak tahu zaman. Kamera kan full dulu. Jadi Indonesia full. Pernah dia saya di belum. Bukan TV. Tapi bukan kayak gitu dulu itu bu waktu kayaknya subuh di TV baru di One nggak ada. Karena TV One baru itu di lokal. TV One-nya lokal. Jadi nggak ada jadi TV One. Ya pernah saya pernah dia terus dia asli nama dia itu dibanding mungkin enggak cakep istri saya itu juga sama istri saya juga suka sama dia aja ikut suami saya ikut saya nggak ikut alhamdulillah anaknya kayak itu udah berbesar-besar jadi apa lihat aja TikToknya ada di TikTok Awi Fitriani ya dari situ kami ceramah oke yang Awi gitu itu jadi promo TikTok iya jadi IG ada IG sama Awi Fitriani orang masih bukan masih tulis lu gak boleh komunikasi tulis
kita lupa juga enggak apa-apa. Karena biasanya manusia itu sok kadang-kadang banyak dibantu. Kata orang Sunda mampu marah. Oh, bahkan di sini lebih marah. Cicing, cicing, oke. Bapak-bapaknya, kata bapak-bapak, Alditum hebo, Alditum hebo. Nama kita apa? Alditum hebo, Alditum hebo. Nama itu. Aldi mah tuan hilap je, karena tuan hilap je oke. Yang penting rajin mencari ilmu, jadi ingat lagi Insya mencari ilmu itu harus fal yang harus dengan hati yang senang meskipun sudah tahu ilmunya, tapi jangan jangan seperti itu ditakutkan ilmunya tidak akan manfaat. Tentu, sumber naudzubillah ini ibu-ibu asal bukan apa-apa bu. Kan saya jarang bisa memakai Sunda, pakai Indonesia biasanya Sunda, karena Indonesia sedikit-sedikit. Jadi cara menurut saya suka pakai ini, suka pakai seni, jadi kan cara mau nanti, ya masuk itu, yang kiri ya pas dulu dia, hari gerakan ini besok bisa. India. Pemerintah nyanyi mereka ya, ya. Jadi pakai seperti tadi gulungan ini ya, jadi supaya gampang dihafalnya. Coba ibu-ibu apa kan? Fakuluman bi ghairi ilmin ya'mal. Coba apa? Fakuluman bi ghairi ilmin ya'mal. Fakulu. Jadi fakulu fakuluman. Maka setiap orang itu artinya bi ghairi ilmin ya'mal. Setiap orang yang di fakuluman siapa bi ghairi ilmin yang tanpa pakai ilmunya malu berapa? Amaluhu manukan latu balu amalnya tidak akan diterima. Artinya sih itu kalau itu malu bila ini. Kalau pakai seni itu kan enak ya bu ya. Itu apa? Jadi di masjid studio pasti jadi begitu enak. Dan pasti terima ya di permulaan orang pasti banyak jadi imam. Coba di masjid itu lah, masjid kita imam bisa ikhlas. Yang ada si Eta, yang koma si Eta, anu imaman, anu ngaku itu si Eta. Mesti hari imaman kita. Kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya asal di sana sholat di sana itu hati tenang, awak bukan badan dalam pulang ada di rumah di masjid masing-masing ada yang sederhana, awak bisa duduk kali dan enak kan di sana enak luar biasa, akan juga enak seperti orang mau ada anak asli mana. Makanya anak muda, jadi kalau punya anak laki-laki masih muda, suci mereka, si mereka nanti di kalau kajian ini lagi kita tadi kau itu di situ ada fadilah anak, banyak di situ fadilah itu luar biasa. Ada kan anak muda mereka seperti saya nih, anak muda kan ada koi internasional saya sama alhamdulillah itu kan masih muda-muda masih enak suaranya betul MTQ suara satu MTQ Rabu Salawat tilawah itu saya juga alhamdulillah MTQ suara satu Salawat tilawah itu alhamdulillah
Anak muda ada masih enak suaranya. Di game bisnis itu enak. Tahu kan itu kayak tapi tapi orang ada suku pakai alat ini kita keluar. Oh, ini contoh anak bisnis anak. Contoh ada guru tidak ada yang contoh tapi sungguh di dalam kitab sunnah sunnah ditambah kalimat ini. As-salatu khairun minan Saudara, wabarakatuh. Enak apa? Rasul, bulan, mulai. Coba orang yang ada suku. Ketika suku kene, dulu kene, sama anak muda di waktu ini kakak diterusin ada, tapi masih dulu tahu kan dulu kan bahasa Indonesia dulu masih ngatur masih nyawanya belum kumpul semua diterusin sama dia. Jalan ke punya nyawa. Betul, baru ganti sehari ini. Dan jika bilang itu sholat kita. Tuh makanya anak muda dari kalau punya anak muda harus berhati-hati. Tapi ada tadi dia harus pakai sendal. Kedua saya masih di pakai sendal. Pakai sendal. Seni. Enggak ada sendal. Tapi Pak, kalau ini masing-masing kampung ibu ada yang meninggal, ada yang pakai dalam mana-mana. Meskipun tidak ada dalilnya, ada di dalam kubur. Tapi kan kita itu ahli sunnah wal jamaah, pengambilan dalilnya itu ada banyak. Ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah ini kiaskan. Ketika lahir keadaan maka sunnah ketika meninggal itu diada. Tapi tidak ada lagi di dalam kubur itu ada harus pakai wajah bayati, sikap, dakwah, jiharka, dan sebagainya. Kalau kata santri itu kita harus menyamakan dengan muktadol mahum, muktadol hawanya. Itu sedang berduka cita, sedang sedih. Berarti kita juga adanya harus agak sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ke kolor dan mandi itu dia tenang. Kalau nanti di mana guys, asal di pelapar guys di dalam buku. Oh, mandi itu. Oh, mandi bukan di. Betul namanya ada sekarang. Cara di. Ibu bapak saya untuk Insya Allah sekarang saya pagi ini di Bandung, malam saya di Sukabumi, besoknya saya di Majalengka, besoknya lagi saya di Bekasi, besoknya lagi di Karawang, besoknya lagi di Garut, besoknya lagi di Brebes Jawa Tengah. Itu juga kalau yang menang. Sudah yang di Brebes Jawa dulu mengaku, mending oke berangkat tadi, Insya Allah di rumah baik menang. Ayo berarti berkah pakai saya amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Ibu bapak saudara umum, siapa hatinya yang pengen pasti semua hati pengen sana. Jadi ini bapak pengen tenang, pengen sama, pengen terang. Ya itulah dari simbol-simbol yang bersih, simbol-simbolnya. Kalau kita hikam di situ dijelaskan oleh Rasul oleh Syekh atau dijelaskan tadi kaifa yasukul idza sualu akwad buqayatul fil bagaimana hati kita bisa bersih, bagaimana hati kita bisa suci, bagaimana hati kita bisa tenang kalau di hati kita masih ada gambaran-gambaran makhluk yang lain selain. Jangan saya lupa, karena lupa masih ada gambaran-gambaran, masih ada gambaran-gambaran makhluk. Kalau kata penasihat JZ di Sukabumi, beliau itu waktu tampilnya Abah Aku Sudiaraya. Kata beliau, kalau ibu menyewa hotel, contoh hotelnya 108 seperti hotelnya oleh ibu sudah dibuat untuk satu hari atau satu malam. Berarti hari itu hotel itu milik ibu dan tidak ada siapapun yang boleh masuk kecuali ibu dan yang boleh dimasukkan oleh ibu seperti keluarga betul. Tapi ketika ibu keluar dari hotel itu, lalu ketika mau masuk ke hotel itu, tiba-tiba di dalam kamar itu ada orang yang membawa bayi dan bayinya kotor di sana sini, kira-kira ibu makan apa? Ibu udah bayar, ibu sudah pergi, pas ibu keluar dari yang pengen masuk ke kamar yang pengen bersih, pengen tenang istirahat, tapi pas masuk ada ibu yang membawa anak dengan kotorannya yang luar biasa. Kira-kira ibu makan apa? Marah kata Wajizid, Profesor Wajizid, begitu pun Allah kalau di hati kita masih ada hal-hal yang lain, makhluk-makhluk yang lain, maka Allah bisa mengatakan marah hal itu ciri hati yang gelap. Kalau hati kita pengen tidak gelap, kita ngomong
susah. Kalau kita makan, ya sehari-hari pikiran air suket dan jajan gudang kumaha baju mungkin yang pengajian bulan lalu kumaha jabat yang acara jilbab ini saja kan pasti pikiran juga kayak udah menggelak orang itu ayat ke bawah nggak ada. Oh, di sini nggak ada yang bawah. Tapi kalau udah bilang kan lu sok bawah bawah kan udah ini sok tuh ya ulah bawah ada bawah kan tinggal buka bu ya. Maka bunda hutang itu bukan harta. Jangan sesekali melupakannya dan jangan sesekali untuk move on darinya. Tapi kalian waktu dari janji adalah hutang. Seorang kaya emok berjanji saya ini udah berjanji, saya berjanji, terus janjinya tidak dilunasi, hutang juga tidak dibayar. Aku tanpa dari uang hutang janji dia hutang. Dan kesembuh riba itu sudah pasti hak, sudah pasti hak. Tapi umat saya juga seperti itu. Cara melawan riba kemana? Lain usiran menemu, lain usiran perawan waktu dokter itu kan diusir lain gitu cara mengusir riba susah. Kalau diusir itu pasti ada lagi karena mereka itu kerja mengatur cara mengusir riba dari kehidupan kita itu harus diusir oleh kita sama-sama bareng-bareng. Cara kemana yang nggak punya uang kalau bukan duit pinjam ke saudara kali kasih, pinjam ke Pak RT kali kasih, ke Pak RW kali kasih, ke Pak Lurah kali kasih untuk tukar digunakan. Bang mau makanya yang punya uang jangan mau supaya gak pinjam ke supaya tidak menimbulkan riba. Cara mana? Mudah-mudahan kajian ini mungkin dari kenapa tidak kalau tidak dikasih oleh orang yang punya uang, belum ibu ketika pinjam duit hese. Jadi kalau pengen terbebas dari riba, tapi pengen pinjam uang, pinjam ulah hese, maka anu pinjam ulah hese merek. Riba betul. Dan insya Allah kalau sama saudara buat dia benar-benar, insya Allah jadi Pak RW, Pak RT, Pak Lurah tidak akan ada bunga-bungaan, tidak akan tiba-tiba. Insya Allah itu cara orang ya diusir-usir nggak damai, betul. Terus rumah itu aja ibu. Insya Allah ibu membangun harus ada yang Alhamdulillah. Pak kalau di dalam kita baca rumah sakit karena saya Nawawi itu rezeki itu ya sih yang khusus sama dengan Yazid wayang rupanya malu. Jadi rezeki itu ketika melahirkan sampai meninggal wala yazidu wala yanqus, la yazidu wala yanqus, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Rezeki itu tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Dari pertama kita dilahirkan ke dalam dunia sampai meninggal, ya selesai kurang doang. Ada rezeki dosa itu nama. Terus saya tahu orang yang rezeki dari rezeki itu dia bukan rezeki. Betul. Terus jawabannya adalah takdir itu bagi dua. Yang pertama takdir yang tidak bisa diubah, yang kedua ada takdir yang bisa diubah. Ada yang
mah kita ikhtiar mencari berusaha insya Ibu bapak assalamualaikum.